Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda la syarikalah, la rabba siwa wa la na'budu illa iyyah. Alhamdulillahi khaliqul alamin, rabbul arsyil azim, dzul quwwatil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sabiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa ya ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa 'amalan salihan. Allahumma sarifal qulub, sarif qulubana ala ta'atika wa ala ta'ati rasul. Amma ba'd, para ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah, kesempatan pada malam hari ini dapat kita manfaatkan untuk duduk bersama di majelis yang mulia, di majelis ilmu, majelis yang insya Allah menjadi wasilah yang mengantarkan kita menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini menjaga kemurnian tauhid dan keutamaannya. Fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan menjaga kemurnian tauhid sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para nabi, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar Allah khairihi wa syarrihi, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Kemudian mereka tidak mengotori, tidak mencampuri keimanan mereka dengan syirik. Bidzulmin di sini maknanya adalah dengan syirik.
maknanya adalah syirik, tidak sebuah kezaliman biasa. Ketika ayat ini turun, para sahabat di dalam hati mereka merasa berat. Ayyuna lam yadlim nafsa. Siapa di antara kami ya Rasulullah yang tidak pernah imannya tercampur dengan sebuah kezaliman? Pasti di antara kami iman yang dimilikinya tercampur dengan kezaliman, dengan perbuatan zalim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maksudnya tidak demikian. Bidzulmin di sini yang dimaksud adalah bisyirki. Orang-orang yang telah beriman kepada Allah kemudian tidak tercampuri keimanan mereka dengan syirik. Jadi dzulmin di sini maknanya adalah dengan makna syirik, bukan sebuah kezaliman biasa. Dan syirik itu merupakan aglamul dzulmi, dosa yang merupakan kezaliman yang paling besar. Sebagaimana perkataan Luqman di dalam surah Luqman yang Allah firmankan, inna syirka la zulmun azim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu qala ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman berkata, memberikan nasihat kepada putranya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, jangan kau sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar. Dan ini yang dimaksud di ayat ini. Jadi bizulmin itu bukan sebuah kezaliman dosa biasa, tapi yang dimaksud bizulmin adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan apa yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman, kemudian imannya tidak tercampur dengan menyekutukan kepadanya? Ulaika lahumul amn. Jadi jaminan yang pertama, mereka berhak untuk menerima jaminan keamanan dariku. Keamanan min azabil alim, min azabihil alim, dari siksanya yang sangat pedih. Min azabin nari, dari siksa api neraka. Jaminan keamanan di dunia. Di dunia diberi kedamaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang imannya murni, bersih, tidak terkontaminasi dengan syirik. Karena orang yang beriman itu ketika terpeleset menyekutukan Allah seperti jatuh dari ketinggian, jatuh menukik ke bawah dari ketinggian, kemudian disambar oleh burung. Tapi orang yang biasa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala ya tidak terasa, biasa-biasa saja. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, kemudian penjelasan Allah di penghujung akhir ayat, wa hum muhtadun, hambaku yang bagi mereka jaminan keamanan dariku karena kemurnian iman yang ada di dada mereka, dari iman rukun 1 sampai iman rukun 6, mereka adalah hamba-hambaku yang dapat hidayah. Wa hum muhtadun, mereka itu adalah orang-orang hamba-hambaku yang mendapatkan hidayah. Hidayah tauhid yang ada di dadanya, kemudian membuahkan kehati-hatian. Kehati-hatian terhadap syirik. Ayat ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu ta'ala, semoga Allah meridainya. Dan hadis ini akhrajahu meriwayatkan dua perawi. Hadis ini diriwayatkan oleh dua perawi, yakni Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim dalam sahihnya. Dari hadis yang diceritakan oleh Aitban.
Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Maka sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah. Di dalam menerima mengucapkan kalimat thayyibah itu yang diharapkan di dalam hatinya adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya la ilaha illallahnya tidak terkontaminasi dengan penyekutuan terhadap Tuhannya. Jadi la ilaha illallah itu membuahkan di setiap amal yang dilakukan murni bersih karena Allah. Banyak orang yang punya la ilaha illallah tapi kebersihan, kejernihan kalbunya saat beribadah tidak terjaga. Maka di situ menunjukkan bahwa kalimat thayyibahnya itu belum sampai terinstal, terekstrak di dalam hatinya. Masih sebatas berada di lisannya, menempati lisannya. Dan banyak di akhir zaman ini kalimat thayyibah la ilaha illallah yang menjadi asas atas setiap amal yang dilakukannya hanya menempati lisan, tidak sampai terinstal, terekstrak di dalam hatinya. Kalau sudah terinstal, terekstrak di dalam hatinya, maka mengharap wajah Allahnya itu yang kuat. Tidak akan sholatnya itu terkontaminasi oleh riya. Tidak akan zakatnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya terkotori oleh penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah kalimat thayyibah kan disebut juga kalimatul ikhlas. Kalimat thayyibah itu disebut kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas, kalimat yang murni. Disebut kalimatul iman, kalimat iman. Disebut kalimatul tauhid, juga disebut kalimat thayyibah. Disebut juga kalimat taqwa, kalimat takwa. Juga di dalam surah Al-Baqarah disebut sebagai apa? Al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat yang mengikat hati jiwa seorang mukmin itu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai tauhid kita, kalimat thayyibah la ilaha illallah yang disebut kalimatul ikhlas itu terkontaminasi. Kalau terkontaminasi, jaminan Allah dilepas, tidak diberikan jaminan keamanan, dilepas. Terus kita tidak dinamai sebagai apa? Wahum muhtadun. Wahum muhtadun. Banyak orang yang mempunyai kalimat thayyibah la ilaha illallah karena la ilaha illallahnya tidak bersih, tidak terjaga dari syirik, maka pemiliknya tidak disebut wahum muhtadun. Mereka tetap masih berada dalam kesesatan. Dan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan. Ini ada korelasinya juga yang pada waktu itu kami sampaikan di SD Muhammadiyah 1 ya, kalau tidak salah. Kami bahas juga tentang fadilatul tauhid, keutamaan tauhid. Tapi di sini lebih spesifik tauhid yang bagaimana, kalimat tauhid yang bagaimana yang memiliki keutamaan yang sangat istimewa. Sehingga apa? Orang yang bertauhid itu mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah dari api dunia dan api akhirat. Api dunia dan api akhirat. Dijaga juga dari api ketika nanti mereka berada di kehidupan alam barzah. Lalu yang kedua, wahum muhtadun. Mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat oleh hadis tadi yang kami sampaikan, ada dua hadis. Hadis yang pertama yang kami sampaikan diceritakan oleh Iqban radhiyallahu anhu taala, kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, fa innallaha harrama 'alan nari
Man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah. Maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan api neraka. Siapa yang diharamkan? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah. Orang yang menerima kalimat thayyibah la ilaha illallah dideklarasikan, diucapkan oleh lisannya, kemudian terjaga ketika la ilaha illallah itu sampai ke hati, terjaga, tidak dikotori dengan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa Al-Qur'annya adalah asyirku billah. Syirik itu ada dua, syirik kecil, syirkun asghar, kemudian syirik besar, syirkun akbar. Kalau syirik kecil itu hanya mendilit, menghapus amal yang ketika itu terbersamainya. Syirik kecil itu ketika beribadah, ketika beramal saleh, mengharapkan apresiasi dari manusia, atau yang disebut dengan istilah riya nggak ikhlas. Itu tidak sampai mencabut, membedol iman di dada beserta 6 pilarnya, tidak sampai membatalkan Islam beserta 5 pilarnya. Hanya amalan-amalan yang dibersamai dengan riya itu hapus, tidak memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika terus-menerus dilakukan, ya bangkrut. Amalnya tidak tersisa. Riya, adanya riya itu kembalinya kepada murninya kalimat thayyibah yang terinstal di dalam hati. Kalau betul-betul terinstalnya, terekstraknya di dalam hati itu terjaga kemurniannya, kesuciannya, maka insya Allah membuahkan setiap amal yang dilakukan bersih, tulus. Allahu maksudi, Allah yang aku tuju, waridhahu matlubi, dan ridhonya yang aku cari. Jadi ridhonya Allah yang dicari, kemudian Allah yang dituju. Objek setiap amal yang dilakukan itu adalah Allah. Jadi bukan seseorang. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini menjelaskan tentang 5 perkara. Siapa yang memiliki 5 perkara ini, siapa yang mengimani 5 perkara, dalam hadis yang kedua, maka dia masuk surga. Yang pertama adalah man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersyahadat, bersaksi dengan keimanan di dalam hati, bersungguh-sungguh mengimani Allah itu Rabbnya, Tuhannya, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah selain Allah. Ini yang pertama. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini perkara satu. Perkara satu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Yang kedua. Atau kalau kita singkat, ya 2 perkara ini masuk dalam rukun Islam yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam dan membaca 2 kalimat syahadat. Membaca 2 kalimat syahadat. Jadi 2 perkara yang dimiliki oleh seorang mukmin yang menjadi awal dari 5 perkara yang diimani, maka jaminannya juga masuk surga. Kalau hadis yang pertama tadi kan berbicara tentang siapa yang menerima la ilaha illallah lalu tidak terkontaminasi dengan syirik, masuk surga. Allah haramkan neraka atas dirinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah menjelaskan 5 perkara ketika diimani. Yang pertama, bersaksi bahwa Allah Tuhannya, tidak ada sesembahan yang hak
untuk diibadahi kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkara yang kedua adalah beriman bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Ada lanjutan mengimani sesungguhnya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya juga. Karena ada kesalahan ya, sebagian kelompok di dalam mengimani Nabi Isa. Nabi Isa tidak diimani sebagai Nabi dan sebagai Rasul, tapi apa? Diimani sebagai apa? Ibnullahi, anak laki-lakinya Allah. Bahkan sampai diangkat menjadi Tuhan anak. Kalau dalam Islam, ya, Nabi Isa adalah bukan anak Tuhan, bukan anak laki-laki Allah. Nabi Uzair bukan anak laki-laki Allah. Malaikat bukan anak perempuan Allah sebagaimana yang diimani oleh orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan Allah punya dua anak perempuan, malaikat, anak laki-laki Uzair. Ya, kalau dalam golongan Nasrani ya, jadi Allah diyakini memiliki anak. Kemudian Bunda Maryam diyakini sebagai apa? Istrinya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesalahan yang fatal dari sisi keyakinan dan keimanan. Kembali ke perkara yang ketiga, dan sesungguhnya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan mengimani kalimat Allah yang pernah disampaikan kepada Maryam melalui malaikat Jibril, wa ruhum minhu, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah memberikan berita melalui malaikat Jibril bahwa kamu wahai Maryam akan memiliki seorang putra yang terlahir tanpa ayah, bila abin. Kemudian Bunda Maryam radhiyallahu anha menjawab, bagaimana kami memiliki putra, kami tidak punya suami dan kami tidak pernah disentuh oleh apa? Seorang laki-laki pun. Jadi Allah takdirkan Nabi Isa itu terlahir melalui seorang ibu tanpa seorang ayah, dan itu merupakan bagian dari keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan mengimani bahwa surga itu hak adanya sebagai tempatnya siapa? Surga tempat disindak Darul Muttaqin. Di akhirat itu hanya ada dua perkampungan, hanya ada dua rumah. Ya. Al-Jannatu Darul Muttaqin, surga sebagai ya, rumahnya orang-orang yang bertakwa. Wan naru Darul Kafirin, neraka adalah tempat kembalinya, rumahnya orang-orang kafir pada waktu hidup di dunia. Mereka tidak mau beriman kepada Allah, mereka menutup hatinya. Nah, beriman kepada Nabi Isa, mengimani bahwa Isa itu adalah Rasul Allah, termasuk kalimat yang disampaikan oleh Allah kepada Maryam bahwa Maryam akan memiliki seorang putra. Ini yang ketiga. Yang keempat, mengimani wal jannatu haqqun. Jadi beriman bahwa surga itu ada, hak adanya, benar adanya. Kalau ada orang beriman tidak percaya surga itu ada, itu kafir. Neraka itu enggak ada. Jadi tidak mengimani neraka ada, surga ada, kafir. Karena wajib mengimani bahwa surga ada. Menjadi tempatnya siapa? Menjadi tempatnya orang-orang mukmin yang bertakwa. Neraka ada. Menjadi tempatnya siapa? Menjadi tempatnya orang-orang
orang-orang kafir. Adkhalahu wahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga atas amal yang ia punyai, walaupun amalnya tidak banyak. Ala ma kana minal amal itu atas apa yang ada dari amal yang ia miliki. Maka yang menjadi andalan di sini itu bukan apa? Bukan banyaknya amal, tapi apa? Murninya tauhid dan keimanan. Karena ketika tauhid itu murni, terjaga dari syirik, timbangannya berat. Timbangannya berat. Banyak orang yang amalnya banyak, tauhidnya tidak terjaga. Ya, la ilaha illallahnya enteng, amalnya hilang kabeh, karena itu tadi tidak selamat dari syirik kecil maupun syirik besar. Para ikhwah azani Allahu ayakum. Kemudian hadis yang diceritakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu taala, hadis yang ketiga, ini hadis qudsi. Hadis qudsi diceritakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu taala, semoga Allah meridhoinya. Kemudian Abi Sa'id Al-Khudri mengambil hadis, menceritakan hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kalau ada hadis yang Rasulullah bersabda, Allah berfirman, itu disebut hadis qudsi. Disebut hadis qudsi. Redaksinya itu dari lisan Nabi. Kalimatnya dari lisan Nabi, tapi isinya adalah Allah yang berbicara. Jadi Allah yang berbicara. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah meminta kepada Allah, pernah berkata kepada Allah. Qala Musa, Nabi Musa berkata, Ya Rabbi, Ya Rabb, alimni syai'an. Wahai Tuhanku, alimni syai'an. Ajari aku. Ajari aku mengenai sesuatu. Ajari aku mengenai sesuatu. Adzkuruka, yang kau ajarkan kepadaku akan aku jadikan sebagai alat untuk mendikirimu. Wa ad'uka bihi, dan akan aku jadikan alat sebagai sarana untuk berdoa kepadamu. Jadi hadis ini menceritakan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, Ya Allah, aku minta suatu kalimat, yang kalimat itu akan aku jadikan sebagai alat untuk mendikirimu dan sebagai alat untuk berdoa kepadamu. Qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul, katakan, Ya Musa, wahai Musa, la ilaha illallah. Jadi kalimat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa minta kalimat la ilaha illallah, yang disebut kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimatul iman, kalimatul thayyibah, al-urwatul wuthqa. Ya, la ilaha illallah itu namanya banyak. Kalimatul tauhid, kalimat mentauhidkan Allah, kalimat tauhid, kalimatul iman, kalimat yang menyatakan keimanan kepada Allah, bahwa Allah saja yang hak untuk disembah, diibadahi. Kalimatul ikhlas, kalimat yang murni, yang murni. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan kalimat la ilaha illallah kepada Nabi Musa, ini Nabi Musa nggak paham fadilahnya, nggak paham keutamaannya, minta yang lain. Jadi minta yang lain. Nggak. Dikiranya ada kalimat yang lebih hebat dari padahal la ilaha illallah itu pembuka ketakwaan hati kepada Allah juga ya. Makanya disebut kalimat takwa. La ilaha illallah itu disebut kalimat takwa juga. La ilaha illallah juga apa? Miftahu babil jannah. Siapa yang kehilangan la ilaha illallah ya kehilangan surga. Kehilangan kunci masuk surga. Jangan sampai hilang. Meninggal dunia kalau hilang. Bukan hilang nyawanya maksudnya. Orang meninggal pasti nyawanya hilang, lepas. Hilang kalimat ini lepas dari dada. Maka hilang pula surganya, hilang pula kunci surganya. Kalau kunci surganya hilang ya pasti tidak bisa masuk surga. Bingung ya. Serpe langka. Qala Nabi Musa berkata ketika diberi kalimat thayyibah la ilaha illallah, dia ngomong meneh. Ya Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhanku. Kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu, nabi-nabi rasul sebelum aku wis biasa ngucapno kalimat iki. Spesial. Aku minta kalimat yang spesial hari yang ini. Tapi Allah tidak marah. Nabi Musa itu memang jadi nabi yang apa ya, tidak langsung sami'na wa ta'na. Jadi doanya dulu ya. Sehingga Bani Israel ya iya. Kalau Rasulullah SAW itu kalau sudah ya Allah memberi ya sama'an wa ta'atan, sami'na wa ta'na. Tapi sekalipun begitu Nabi Musa juga Pak, Nabi yang termasuk golongan 5 tertinggi. Nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Nabi siapa aja? 5. Nuh. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tinggi adalah Nabi kita Muhammad SAW di antara 5. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ya, ketemu Nabi ketika perjalanan Isra, ya. Mi'raj. Mi'raj itu apa? Di langit yang ke-7 bersandar di pintu Baitul Ma'mur. Kalau Nabi Musa di langit di bawahnya. Jadi di antara Nabi yang masuk golongan yang mendapat gelar ulul azmi, yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah, Rasulullah SAW itu tidak pernah, kesabaran hatinya itu tidak pernah mengingat orang yang sering berbuat zalim kepada beliau, itu tidak pernah diingat. Kalau kita biasanya berapa puluh tahun bisa ingat. Memaafkan tapi nggak lupa. Tak pernah aku lupakan perkataanmu. Sampai diturunkan. Padahal apa? Keselamatan kalau ada 10 perkara, maka 9 dari 10 perkara
9 dari 10 perkara itu kemuliaannya ada di at-taghaful. At-taghaful itu apa? Melupakan peristiwa-peristiwa yang lalu yang menyakitkan hati yang dilakukan oleh saudara-saudara kita terhadap kita. Para ikhwah azani Allah yakum, dan sifat at-taghaful itu susah ditambili, melupakan kesalahan orang lain. Itu kalau ada 10 keselamatan, 9-nya itu ada pada taghaful. Al-afiyatu ya asratu ajza'in. Keselamatan itu ada 10 bagian. Yang 9 bagian ada di at-taghaful. Melupakan kesalahan saudara kita, dan itu susah. Susah. Kadang-kadang kalau ada saudara kita meminta maaf itu hanya sebatas lisan. Padahal memberi maaf tingkat tinggi itu al-afu was-safhu. Ucapannya memberi maaf, tapi apa dadanya lapang. Siapa yang memiliki sifat taghaful, ya seandainya keselamatan itu ada 10, 9-nya adalah taghaful, itu mereka mendapat julukan apa? Salimus suduri, salimus sodri, orang yang selamat dada. Dan sebenarnya kalau sudah ada kalimat thayyibah di dada kita, ya harus dada kita disebut salimus sodri, dada hati yang selamat. Kemudian terisi at-taghaful. Karena itu sifat yang luar biasa. Tidak semua orang memilikinya. Kalau ada orang berbuat baik kepada dirinya, tidak bisa hilang. Tapi ketika orang berbuat salah kepada dirinya, cepat terdilit, terhapus, lupa, tidak diingat-ingat. Tidak diingat-ingat. Kalau diingat-ingat, akhirnya apa? Yang rekasa kita juga. Setiap ketemu orang yang pernah berbuat salah kepada kita, mesti nesu, dongkol. Dongkol. Tidak ada rasa bombong di hati. Tidak ada rasa bombong di hatinya. Kembali ke hadis yang ketiga. Nabi Musa menjawab, berkata kepada Allah, menyampaikan kepada Allah ketika Allah memberikan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba-hambamu itu sudah biasa mengucapkan kalimat ini. Nabi, Rasul sebelum aku itu sudah biasa kalimat ini dijadikan zikirnya. Nah, perkataan Nabi Musa alaihissalam ini berangkat dari belum pahamnya beliau mengenai apa? Keutamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Qala Allah Subhanahu wa taala menjawab berfirman, ya Musa, wahai Musa, law annas samawati sab'a, lamuno sak temene langit pitu, seandainya 7 langit, wa amirahunna, dan penghuninya yang memakmurkan langit, para malaikat kan berarti kan. Malaikat Jibril aja ketika menunjukkan wujud aslinya kepada Rasulullah SAW, saat pertama kali Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira, pengalaman spiritual menerima wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, dengan apa? Dengan wujud 600 sayap ya. 600 sayap ya. Ya, situmiati ajnihatin. 600 sayap. Bagian atas memenuhi pejajahan langit, bagian bawah memenuhi pejajahan bumi. Sehingga Pak Rasulullah SAW takutnya luar biasa. Makhluk apa? Ya, makhluk apa ini?
Pengalaman yang pertama. Terus apa? Mendekap lagi, dekap Rasulullah SAW. Gara-gara apa? Disuruh baca, tidak mau, tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad. Rasulullah SAW menjawab ma'ana biqari'in. Aku tidak bisa baca, apa yang harus aku baca? Malaikat Jibrilnya belum apa? Belum mentalkin, mengajarkan. Sehingga apa? Ada rasa takut yang luar biasa. Sampai Rasulullah SAW panas dingin. Cepat pulang menemui apa? Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan merasa bahwa diri beliau akan binasa gitu, celaka. Seandainya 7 langit dan pemakmurnya dan penghuninya ghairi selain aku. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah di langit. Diskusi yang diingkari oleh sebagian saudara kita. Ya, kalau Allah itu tidak bersemayam di aras, Kanjeng Nabi tidak bakalan mi'rajnya mendur. Mi'rajnya kemana? Kalau Isra-nya kan datar, horizontal, tapi mi'rajnya vertikal. Maka di dalam hadis ini, seandainya wahai Musa 7 langit dan penghuninya selain aku, ghairi, ditimbang, wal aradhina as-sab'a dan 7 bumi fi kafatin, wal aradhina sab'a wa amirahunna fi kafatin, dan 7 bumi beserta makhluk yang menjadi penghuni bumi fi kafatin fi kifatin, ditaruh di anak timbangan, wala ilaha illallah fi kafatin fi kifatin, dan la ilaha illallah ditaruh di anak timbangan yang lainnya. Malat bihinna la ilaha illallah, yang paling berat adalah ya, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Padahal makhluk yang paling besar aras kan, lebih besar dari malaikat. Makhluk yang paling besar a'dhamul khalqi al-arsyu. Makhluk Allah yang paling besar ya, itu arasnya. Karena la ilaha illallah ya, la ilaha illallah itu kan kalimat intisari dari Al-Quran itu sendiri. Dan itu bagian dari kalimatnya Allah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 ya. Juga ada di dalam surah Toha ayat 14 ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kemudian walaqad arsalna wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, hadis yang ketiga ini rawahu Ibnu Hibban. Telah menceritakannya Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Hakim dalam kitab hadisnya Al-Mustadrak wa sahahahu, dan telah mensahihkan hadis ini Al-Imam Hakim. Kemudian hadis qudsi yang terakhir diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi Al-Kubra wa hasanahu, dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga hadis qudsi. Hadis yang keempat, an Anasin, diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu taala menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Ini menjelaskan tentang keutamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Wahai anak Adam,
Lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Jikalau kalian datang kepadaku dengan membawa wadah sebesar bumi, khotoya, isinya dosa, kesalahan. Isinya dosa, kesalahan. Sumalakitani, kemudian kamu bertemu denganku. Kemudian kamu berjumpa denganku. La tusriku bi syai'a. Ketika kamu berjumpa denganku, kamu tidak pernah menyekutukan aku dengan suatu apa-apa. La ataituka bi qurabiya maghfiratan. Maka aku siap menyambutmu dengan membawa wadah sebesar wadah yang kamu bawa. Maghfiratan, isinya pengampunan. Nah, hadis qudsi ini menjelaskan, seandainya kita itu meninggal, masih ada dosa yang kita bawa sebesar bumi, isi dosa kita bawa menghadap Allah. Tapi apabila la ilaha illallahnya kita bersih, murni, Allah masih siap apa? Mengampuni dan tidak akan menyiksa kita. Tapi jangan milih yang ringan seperti ini. Ya, milih yang ringan seperti ini. Ngenteng-ngenteng jangan. Ini tingginya keutamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.